Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu, bertatap muka untuk pertama kalinya. Yang mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran langsung bertatap muka, tidak menggunakan media semacam ini. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan pertama kali nama saya adalah Mukhlisin. Saya pengampu materi bahasa Arab di kelas 7 dan di kelas 8, dan insya Allah satu semester ini nanti kita akan belajar bersama. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum belajar bahasa Arab akan kita pahamkan dahulu bahwa bahasa itu sendiri adalah bahasa pembiasaan. Jadi pembelajarannya pun juga menggunakan pembiasaan. Siapa yang sering mengucapkan, siapa yang sering menggunakan, maka dia akan mudah untuk memahaminya. Untuk materi pertama kali ini kita akan membahas tentang ad-darsul awal, seperti yang tampak di situ, ad-darsul awal dengan judul at-ta'rif. At-ta'rif itu dalam bahasa kita artinya adalah perkenalan. Kita akan mulai dari kosakata. Yang pertama ada beberapa kosakata. Di situ ada bangun pengetahuanmu. Berarti kita harus menghafalkannya. Yang namanya kosakata tanpa perlu memikirkan, tapi kita harus menghafalkan saja. Yang pertama di situ ada al-kalimatu, di sampingnya ada al-makna. Huwa itu diartikan dia laki-laki, huwa. Lalu hiya diartikan sebagai dia perempuan. Anta, di sini kamu laki-laki. Anti adalah kamu perempuan. Ana, saya. Hada, ini untuk laki-laki. Hadhihi, ini untuk perempuan. Dzalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Ismi, karena ada ya tambahan ismi, maka akan mengubah makna menjadi namaku. Kalau ismun sendiri diartikan sebagai nama. Tolibun diartikan sebagai siswa, tolibatun adalah siswi. Sodiki, temanku untuk laki-laki. Sodikoti, ada ya ingat, adalah temanku untuk perempuan. Sebagai halnya yang tadi ismi ada ya menjadi namaku, kita tinggal mengganti ya menjadi ka, ismuka menjadi namamu. Anak-anakku, itulah beberapa kosakata yang wajib kita hafalkan. Ya, wajib ingat, kosakata itu wajib kita hafalkan. Lalu kita menginjak kepada berikutnya, kita juga akan di bab 1 akan mempelajari dengan kata tanya, bahasa Arabnya al-istifham. Kata yang sering digunakan untuk menanyakan sesuatu. Apa saja? Yang pertama, ma, apa. Apa atau ma itu biasanya kita gunakan untuk menanyakan sesuatu li ghairi akil, yang tidak punya akal. Ya, jadi ma itu untuk menanyakan sesuatu yang tidak punya akal. Sedangkan man diartikan siapa, itu kita gunakan untuk menanyakan sesuatu. Maaf, bukan sesuatu lagi, tapi yang mempunyai akal. Kita singkatnya adalah manusia. Berikutnya ada hal, apakah. Hal sering kita gunakan untuk menanyakan sebuah kepastian. Maka pertanyaan menggunakan hal itu jawabannya hanya 2. Iya dan tidak. Iya dan tidak. Yang keempat adalah kaifa, bagaimana. Biasanya digunakan untuk menanyakan sebuah proses. Contoh, kaifa tadhabu ilal madrasati, bagaimana kamu pergi ke sekolah. Berarti kan cara yang ditanyakan, cara kamu pergi ke sekolah. Kaifa tadhabu ilal madrasati, jawabannya adalah
adhabu ilal madrasati bisayyarati. Saya pergi ke sekolah menggunakan mobil. Yang terakhir, kata istifham yang terakhir adalah min aina, dari mana. Ya, dari mana jelas berarti digunakan untuk menanyakan alamat. Min aina anta, dari mana kamu. Min aina anti, dari mana kamu untuk perempuan. Jawabannya adalah ana min Ngerambe, ana min Ngawi, dan seterusnya. Itulah anak-anakku tentang kata tanya yang kita pelajari di bab yang pertama. Berikutnya di sini ada yaitu at-tahiyat atau kata sapa. Apa itu kata sapa? Kata yang sering digunakan oleh kita untuk menyapa. Artinya, setiap kita bertemu dengan seseorang, apa saja yang kita ucapkan? Yang pertama, kita di sini ada at-tahiyat, lalu al-jawab. Tahiyat itu diberikan atau diucapkan oleh orang yang pertama memulai percakapan. Contoh, assalamualaikum, maka kita akan menjawab waalaikumsalam. Lalu yang kedua itu ada kata sobahal khair. Maaf, saya geser dulu. Sobahal khair. Sobahal khair artinya selamat pagi. Orang yang disapa akan menjawab sobahan nur, selamat pagi juga. Yang ketiga adalah masa'al khair, selamat sore. Maka orang yang disapa akan menjawab masa'an nur, selamat sore juga. Berikutnya, tahiyah berikutnya adalah kaifa haluka. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu? Kita akan menjawab alhamdulillah bi khairin. Atau bisa juga alhamdulillah ana bi khairin. Atau dibalik bi khairin alhamdulillah. Berikutnya adalah ma ismuka, siapa namamu, untuk laki-laki pasti, tapi kalau yang kita jumpai adalah perempuan maka kita akan bertanya ma ismuki. Maka akan menjawab ismi Azam, laki-laki. Ismi Aisyah, perempuan. Ingat, ismuka laki-laki, ismuki untuk perempuan. Jangan sampai kalian menjawab atau bertanya sebaliknya. Ketika Anda bertemu dengan teman laki-laki, jangan kamu balik ma ismuki. Atau bertemu dengan teman perempuan, malah kamu bertanya ma ismuka. Itu salah. Kenapa? Karena ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Berikutnya adalah man anta. Siapa kamu? Ketika ada pertanyaan man anta, ini sebetulnya boleh dua jawaban. Yang pertama adalah ana tilmidun atau ana azam. Jadi man anta ini boleh digunakan untuk menanyakan nama, boleh juga digunakan untuk menanyakan profesi. Nah, berikutnya anak-anakku semuanya, masih banyak lagi tahiyah. Naharuka sa'id, selamat siang. Sa'idun mubarakun, selamat siang juga. Lailatuka sa'idah. Kenapa sa'idah? Karena lailatun mu'annas, maka lailatuka sa'idah. Menjawabnya sa'idatun mubarakun. Berikutnya adalah ahlan wa sahlan, selamat datang. Ini biasanya ucapan pertama setelah salam. Ahlan bika, jawabannya adalah selamat datang juga. Min aina anta. Nah, ini tadi dikatakan min aina berarti menanyakan alamat. Maka akan jawab ana min Malang. Kalau kita pasti ana min Ngawi. Ya, ingat untuk menanyakan alamat kita pakai alamat yang terdekat. Contoh, kalau yang menanyakan kita sesama orang Jawa, maka kita mengatakan min aina anta ana min Ngawi. Tapi kalau orang selain orang Jawa, kita bisa mengatakan ana min Jawa Asyarqiyah, Jawa Timur, dan seterusnya. Syukron, terima kasih.
Apa jawabannya? Afwan, sama-sama. Dan yang terakhir adalah ilal liqa. Ketika kita mengakhiri sebuah percakapan, kita bisa mengatakan ilal liqa, sampai jumpa. Maka orang yang menjawab akan mengatakan ma'assalamah, semoga selamat. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini sementara ini yang akan kita pelajari. Jangan lupa tugasnya, ingat, Bapak akan ngasih tugas buat kalian. 1, tuliskan kosakata di buku tulis kamu. Ya, tuliskan kosakata di buku tulis kamu lengkap beserta artinya. Ya, ingat kosakata. Ya, ini yang perlu kamu tulis ya. Pertama, kosakata. Ya, ini tadi kosakata mufrodat, ini maksudnya. Yang kedua, kata tanya istifham. Yang ketiga, kata sapa. Jadi semua yang Bapak sampaikan tadi tolong ditulis ulang di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan ke grup bahasa Arab. Sekian, terima kasih. Ilal liqa. Tetap jaga kesehatan, menggunakan protokol kesehatan, jangan sampai keluar kalau tidak ada kepentingan. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.